Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Purworejo, Bapak Agustiana SPD MPD. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan karyawan dari SMK 3 Purworejo. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SMK 3 Purworejo dalam keadaan sehat dan diberikan nikmat yang tidak terhingga. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Bapak Singgih dalam acara diseminasi budaya positif. Ya saya lupa, baterainya telas, wonten casikon. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak Bapak Singgih. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan puisi oleh siswa SMK 3 Purworejo, yang dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala SMK 3 Purworejo, kemudian acara inti pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak, yang diakhiri dengan penguatan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran pada kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada tim paduan suara kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Di negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guruku, pelitaku, ku ikuti sudah langkah kaki ini, membawaku menuju lorong-lorong tak berujung. Namun, selalu ku dengar sang pelita memanggilku. Dengan untayannya, sang pelita menuntunku. Karena pelita, ku keluar dari lorong. Karena pelita, ku dapat meraih cita-cita. Tahukah engkau, ada pelita yang selalu ku ingat. Ada pelita yang selalu ku hormati. Dialah guru. Guru yang memberi setitik ilmu, tak putus asa walau peluh terus memusuh.
tidaklah untuk dirinya seorang, hanya untuk generasi penerus bangsa. Janganlah pernah redup pelitamu, cahaya ilmu selalu ditunggu, bukan untuk satu jiwa, tapi untuk semua umat. Terima kasih Guru. Dulu, teringat jelas kamu masih lugu. Kau menemani hari-hari kami di bangku kelas 1, mengajari dengan penuh kesabaran, membimbing dengan penuh keikhlasan. Hari berganti, berjalan begitu cepat. Semua tentangmu akan selalu kami ingat. Nasihatmu agar kami selamat. Guruku, maafkan kami yang selalu bermanja diri. Maafkan kami yang pernah melukai hati. Maafkan kenakalan-kenakalan kami. Terima kasih atas kesabaran dan perhatianmu, membimbing kami hingga saat ini. Jasamu tak akan pernah kami lupa. Terima kasih Guruku. Guruku, kaulah manusia yang doakan setelah orang tuaku. Penuh kasih sayang berikan padaku. Terima kasih atas dedikasimu. Engkaulah pahlawan tanpa jasamu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita berikan plus sekali lagi buat anak-anak kita yang luar biasa. Dengan pendengarannya itu saya sedikit merinding, nggak sedikit lagi, banyak merinding. Apalagi waktu terakhir, guruku, kadang 26 tahun aku sudah mengajar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang guru penggerak yang lainnya. Nanti mungkin yang guru penggerak bisa perkenalan dulu Pak, nanti Pak ya, sebelum Pak singgih biar kita juga mengenal. Tapi sebelumnya akan kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Purworejo kepada Bapak Agustriana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dan kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hadir pada saat ini dan para peserta workshop, betul ya workshop ya Pak ya? Workshop dari kegiatan CGP dari Bapak Singgih. Puji syukur pada kita berdatang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini menjelang siang telah berikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apa. Langsung saja saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan dari calon guru penggerak Pak Singgih. Selamat datang kepada teman-teman dari calon guru penggerak dari sekolah yang lain, juga Bapak Ibu guru karyawan yang pada hari ini hadir. Kami memberikan dukungan dan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman bagi yang melaksanakan bisa mengikuti kegiatan dan lolos diklat calon guru penggerak. Kami berharap mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kali ini dilaksanakan workshop terkait budaya positif, betul ya? Workshop budaya positif, nanti monggo bisa dibicarakan
diskusikan banyak hal terkait budaya positif. Bagi yang belum memahami, mungkin sudah tahu tapi memahaminya mungkin berbeda. Mudah-mudahan nanti mendapatkan satu pengetahuan pemahaman yang sama. Kemudian dari apa yang sudah kita diskusikan nanti bisa memperoleh suatu hal yang terbaik untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Kalau bisa jangan hanya sekedar konsep, tapi bisa diterapkan atau bisa menjadi tindak lanjut dan juga bisa menjadi aksi nyata pelaksanaan budaya positif khususnya bagi Pak Sigi di sekolah kita, mungkin bagi teman-teman yang di sekolah lain, CGP di sekolah lain, mungkin bisa menjadi referensi apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya dari pemahaman yang kita dapat nanti. Akhirnya selamat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas nanti. Semoga lancar, menghasilkan hal yang terbaik untuk kita semua, untuk sekolah kita, untuk anak-anak didik kita, menjadikan kita inspirator kebaikan, inspirator budaya positif. Itu saja. Selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa memberikan supportnya dan dukungannya kepada calon guru penggerak. Semoga CGP yang lainnya begitu juga penuh dukungan oleh sekolah masing-masing. Nah, baik, setelah Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan dan sambutannya, kami mohon dengan sangat karena ternyata di sini ada undangan juga dari CGP yang ada di wilayah Purworejo dan kebetulan satu circle dengan Pak Sige atau satu kelompok dengan Pak Sige untuk memperkenalkan diri dari mana, kemudian ngajarnya di mana supaya kita juga bisa mengetahui karena tidak kenal maka tidak sayang. Monggo mau siapa dulu Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Desi Wulandari. Biasanya anak-anak memanggil saya dengan sebutan Bu Desi. Saya mengajar di SD Negeri Kepatihan. Bapak Ibu ngertos apa SD Kepatihan? Nggih, ngajeng Hotel Suranegara. Nggih. Terus rumah saya itu di Semawung, Cangkrep. Nggih. Lewat? Oh nggih, ngoten maaf, terus saya mengajar di kelas 2 SD. Nggih, murid saya ada 32 siswa. Jadi ini tadi menunggu dulu anak-anaknya sampai dijemput, tidak bisa pergi dulu kalau anak-anaknya belum dijemput orang tua. Saya juga punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu SMK Negeri 3 Purworejo, yang kami sayangi teman-teman CGP Angkatan 11. Perkenalkan, saya Arti Puji Nurani. Saya bekerja di TK Masitos 1 Dekelan. Ada di dalam, ada yang tahu Bu letaknya? Kalau Pak Sini tahu dan pernah ke sana. Itu ada di dalam. Kenapa? Iya, kita kan masuk ya. Gitu Mas. Kalau rumah saya ada 2 Pak dan Ibu. Kalau siang suami saya ada di Balidono. Kalau mau JIK bisa di suami saya gitu ya. Sekarang promosi Pak Singgih. Ada di samping Dipnaker. Monggo kalau lewat sana ada kebetulan bisa mampir. Tapi kalau malam saya ada di Meranti. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 3 Purworejo dan yang kami hormati guru-guru SMK Negeri 3 Purworejo,
juga teman-teman yang saya sayangi dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, nama saya Nora Dwi Novianti. Saya mengajar di TK Abad 3 Mundal Purworejo. Untuk tempat tinggal saya di Kledong Pradenan, belakang STM YPK Purworejo. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih ibu-ibu calon guru penggerak, Ibu Devi, Ibu Arti, dan Ibu Nora. Ini tadi yang Bu Devi itu kalau teman-teman Bu Desi, aduh telinga, mohon maaf ini kalau tertutup. Dan sukanya ganti nama Bu Desi. Ya, Bu Desi itu semalam tadi kalau teman kami bilang, oh dengan Bu Ida. Kebetulan teman kami dari sini, dari Guru Boga itu ada yang dari Semawung, gitu. Kemudian kalau Bu Arti Balitono, nggak apa-apa Bu, sekalian jalan, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Jadi promosi kalau mau menjalankan bisa ketemunya Bu Arti. Kalau Bu Nora kita satu kelurahan kok. Ya, saya di Lengkong, lurus depan perikanan. Oh, depan perikanan. Yeah. Kalau saya dekat dengan kecamatan sebelahnya. Oh, oke, sip. Kita dari satu kecamatan, satu kelurahan. Luar biasa sekali. Sebelum nanti masuk ke Pak Singgih, mungkin ibu-ibu sering sekali kesini. Sudah pernah kesini Bu? Oh, udah sering ya. Ada boga makanan. Nah, di sini tadi Pak Singgih mengatakan, Bu ruangannya di sini ya Bu, karena di ruangan aula dipakai, ruangan serbaguna dipakai, yang ruangan ini jadinya di LSP yang mungkin mungil ini, tapi alhamdulillah bisa mencukupi untuk teman-temannya Pak Singgih dan semoga nyaman di sini. Baik, untuk acara intinya yaitu diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Singgih. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Singgih. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Purworejo, yang saya hormati teman-teman guru karyawan SMK Negeri 3 Purworejo, dan tak lupa teman-teman calon guru penggerak dari sekolah lain yang satu kelompok dengan saya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yaitu budaya positif. Sebelumnya itu ada sedikit filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Moga Pak Kepala. Mana yang saya kendali gimana Pak? Biar kesana aku Pak. Siap. Ada sedikit filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Tahu Ki Hajar Dewantara? Nah, tahu ya. Tahu berarti udah kenal lagi? Ya belum. Sama Riata, jadi mesti harus tahu. Terus Riata ya Bu? Oh iya benar. WST. Ya. Iya, pasti dikenal awal di situ Bu. Jelas. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut, analogi yang lebih tepat untuk pendidikan adalah, jadi diibaratkan pendidikan itu diibaratkan sebuah seperti taman. Oke. Jika diibaratkan anak-anak adalah benih, orang tua adalah perawat taman kehidupan. Jadi orang tua, guru dan sebagainya itu adalah sebagai perawat taman kehidupan. Pendidikan adalah proses merawat taman kehidupan agar bisa bertumbuh dengan baik sesuai kodratnya masing-masing. Jadi setiap anak itu pasti punya kodratnya masing-masing. Pendidik maupun orang tua tidak mengetahui benih apa yang dititipkan Tuhan kepadanya. Saya yakin kita semua tidak tahu, ya, benih apa, kemampuan apa, bakat apa yang dititipkan Gusti Allah kepada anak-anak kita semua. Yang sejak kita lahir kita belum tahu ya bakat apa yang akan dipunyai oleh anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya penting bagi orang tua untuk menyediakan lingkungan yang subur untuk pertumbuhan benih tersebut.
yang memastikan benih itu aman dan bisa berkembang dengan baik. Penting pula bagi orang tua untuk berusaha mengenali jenis benih apa yang dititipkan Tuhan kepadanya. Karena setiap jenis tanaman itu berbeda-beda, baik dalam proses bertumbuh maupun dalam caranya untuk menjadi manfaat bagi kehidupan. Jadi penting bagi kita semua, apalagi sebagai seorang guru ya, harus mengenal anak-anak kita, peserta didik kita, bakat apa yang mereka punya, minat apa yang mereka punya, kemampuan apa yang mereka punya. Kita sangat penting bagi kita sebagai seorang guru untuk mengetahui hal itu. Mawar tidak bisa diubah menjadi mangga. Pohon jati juga tidak dapat berbuah seperti durian. Seperti nasihat Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Oleh karena itu, penting bagi guru atau orang tua untuk terus belajar merawat taman kehidupan di keluarga atau sekolah masing-masing. Oke, itu sedikit ya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, ini ada sedikit pertanyaan pemantik ya. Pemantik itu apa sih? Itu ya. Korek ya pemantik. Oh, jangan ya Allah. Itu bukan dihajar di mata, dihajar mana? Kira-kira aja pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Nah, kira-kira ya, menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini, apakah pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu semua? Kira-kira apa? Agar anak-anak nyaman. G. Pakai Bu Desi. Ya suara Bu Desi suaranya paling merdu. Iya. Bukan Bu Desi, Desi. Ya, enggak. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan agar anak-anak merasa nyaman, terutama saat bertemu kita. Jadi anak-anak tidak merasa takut setiap berangkat ke sekolah. Oh, aku mau ke sekolah bertemu dengan bapak ibu guru. Jadi mereka tidak takut kalau mau ketemu dengan kita, Pak. Luar biasa sekali. Ya, anak peserta didik kita nyaman ya bertemu dengan kita. Mungkin di sini juga sama Bu. Insya Allah semua peserta didik kita nyaman ketemu bapak ibu guru kecuali saya. Ya, itu. Ya, oke, ada lagi pendapat yang lain? Monggo, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita semua? Mungkin yang lain? Dari BK mungkin? Adalah jadi kita. Aduh. Terpaksa ini. Ya. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita ya tentu dengan mendatangkan suasana positif maka anak-anak itu jadi senang. Ketika suasana hati mereka senang maka mereka akan mudah menerima semua materi atau pendidikan yang kita tanamkan ke mereka. Oke, luar biasa. Otomatis ya, kalau hati senang otomatis kita mesti mengikuti apapun juga ikut merasa senang dan bahagia. Luar biasa. Terima kasih. Next Bu. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Jadi kita semua di sini sebagai guru ini, bagaimana kita sebagai guru dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah atau kerja kita selama ini? Monggo. Ya. Wah, ini dia. Bagaimana sebagai seorang pendidik Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini ya? Menurut saya itu pertama yang harus kita persiapkan adalah diri kita sendiri dulu Pak. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik kita harus yang pertama mungkin moodnya harus bagus, kemudian suasana hati tadi yang disampaikan sama Bu Dina juga harus baik. Kalau memang kita dari diri kita sendiri itu sudah positif ya, itu akhirnya nanti juga ke anaknya kita akan memberikan mungkin materi dan sebagainya itu bisa diterima oleh sesuai yang kita ajar seperti itu. Oke, penting sekali mood ya Bu, mood ya toh. Jadi kalau ketemu orang tuh moodnya harus ceria, harus bahagia, ya, harus selalu senyum, ya, meringis kan enggak? Harus selalu senyum, kita harus selalu senang dan bahagia. Oke, ada lagi pendapat lain mungkin? Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif? Ini Bu Arini.
mungkin setiap orang beda-beda dengan cara menciptakan suasana positif. Ya, itu olahraga. Ya. Sebagai seorang peserta didik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak bersama ini? Menurut saya, untuk menciptakan suasana positif ke peserta didik itu dengan menerapkan 5S, Pak. 5S. Apa itu? Sapa, salam, Senyum, sapa, salam, sopan, santun, sarapan. Itu paling penting. Paling penting. Itu kalau kita tanpa sarapan kita nggak bisa. Ya, pusing mungkin ya. Yang berdiri. Oke. Terima kasih Bu. Itu benar sekali. Apa dari segi olahraga, gitu? Itu sangat penting benar. Ya, senyum, sapa, salam, sarapan itu tadi paling penting. Oke. Mungkin ada kan anak yang nggak sarapan terus malas, ya toh? Sebagainya nggak semangat, nah itu juga sangat penting sekali sebenarnya. Bisa kita tambahkan 6S. Oke, next lanjut. Oh, Bapak, mungkin? Oke, siap. Enggak. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang baik pihak pada murid? Nah, kira-kira hubungannya apa sih menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran kita sama ini? Monggo, Bapak Ibu. Ya, berarti monggo. Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut saya, dengan terciptanya suasana positif, maka anak akan jadi merasa nyaman, aman, senang, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan. Gitu, Pak. Luar biasa nih, benar sekali kan. Jadi anak itu dibutuhkan apa sih? Nyaman, aman, senang, ya kan? Nah itu biasanya kalau sudah merasakan hal-hal itu, pembelajaran mereka mengikuti pelajaran menjadi semakin senang, semakin menarik bagi mereka. Mungkin Bu Ari, Semakin semangat Pak untuk semangat sekali. Nah, betul sekali. Semangat. Ya Pak, kalau menurut saya menciptakan suasana yang positif yang berpihak, yang nantinya akan berpihak pada murid. Kalau suasana kita itu nyaman dan murid itu terkondisikan dengan suasana yang nyaman itu, otomatis dia juga akan nyaman. Kemudian kalau berpihak pada murid, kita tuh percaya 100% pada murid. Jadi kita tidak, memang kita guru, tetapi kita tidak hanya nyakoi ya bahasa Jawanya, nyakoi aja. Tetapi kita dengan memancing sedikit, anak itu kita biarkan anak-anak itu yang berinspirasi, yang dia berkreasi, kita hanya memberikan jalan saja. Nah, dengan adanya budaya positif itu Pak, jadi kalau menurut saya nantinya akan terbangun hal-hal semacam itu. Begitu. Jadi sudah tidak lagi guru center tapi murid center. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, tidak hanya nyekoi ya. Tahu nyekoi enggak? Oke, kok hanya nyekoi ya. Lu masih kecil mungkin ya. Saya juga masih kecil masih bayi nyekoi. Itu yang makam. Enggak, ya. Itu ya. Oke, ya harus apa namanya? Murid center, gitu. Murid center bukan hanya guru center, gitu. Apa center itu? Ya, untuk mana? Menerangi, gitu. Itu murid center dan guru center. Oke, lanjut. Ya, materi apa hari ini yang akan kita sampaikan? Ada beberapa materi. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang berikutnya adalah kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar ya, dasar manusia ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, coba saya ingin Mbak, ada kertas kecil, bagikan dong. Bukan ini aja, kertas kecil aja. Itu nanti Bu. Kertas kecil, kecil aja. Oke, ada kertas kecil ya. Mungkin kurang kecil lagi Pak. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu
tulis benda apapun yang paling berharga menurut Bapak Ibu, ditulis di situ. Benda apapun yang paling berharga menurut Bapak Ibu, silakan ditulis di situ. Kira-kira apa yang berharga? Ya, duit, ya boleh. Apalagi HP boleh. Apalagi dompet boleh. Apalagi ATM. Apalagi oh, monggo Pak Doni. Monggo Pak Doni. Wah, asik. Oh, sama teman-temannya. Pak Doni ini dari SMP Negeri 1 Purworejo, ya, beliau guru olahraga. Oh, PJOK, becok, ya, PJOK, ya, guru, oh, PJOK panjangnya pendidikan jasmani. Oh, enggak tahu, enggak tahu. Oke, itu Pak Doni dari SMP Negeri 1 Purworejo. Rumahnya mana Pak Doni? Peliper, Pak. Peliper, ya, mungkin ada yang daerah sana, Peliper. Peliper itu pinggir, Peliperan. Arah kali Bu. Jadi itu pusatnya Budian Bu, Budian pusatnya. Oh jangan bohong, pusatnya Budian. Jadi besok kita semua insya Allah akan diundang oleh Pak Doni ke tempat Pak Doni makan Budian. Terima kasih Pak Doni sebelumnya. Oke, sudah semua tulis berharga semua. Silakan Bapak Ibu genggam. Genggam dengan erat, genggam dengan erat. Oke. Sekarang kanan kiri, ya. Kanan kiri. Silakan pilih pasangan dengan siapapun boleh. Kanan kirinya boleh. Ya, ini Bu Desi dengan Pak Doni. Bu ini ya. Nah, ini pas ya. Kanan kiri silakan. Silakan saling merayu untuk bisa memberikan atau membuka genggaman tangan itu, memberikan barang berharga yang Bapak Ibu punya itu. Silakan, ya. Boleh merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, menampar, mencaci juga boleh. Ya, oh silakan ya. Monggo. Ya. Ya, silakan digenggam dulu, silakan saling merayu, ya, mau bertukaran boleh atau apapun boleh silakan, ya, boleh silakan mau dibuka silakan, mau diberikan silakan, mau tidak silakan. Gak apa-apa spesial Pak, enggak usah. Kalau ini khusus merayu saja. Coba Pak, merayu saja sama Bu Desi. Hati-hati ya, merayu saja sama Bu Desi ya. Bu Desi caranya mau buka. Silakan. Dirayu apapun sampai terbuka sampai diberikan. Silakan. Dibujuk boleh, dirayu boleh, dipaksa boleh, silakan dipaksa boleh, ya Pak. Minta tolong boleh, dirayu boleh, apapun boleh, silakan. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Adakah yang diberikan? Adakah yang bersedia memberikan barang berharganya ke temannya? Ada nggak? Apa alasannya kenapa tidak mau membuka genggaman itu? Apa alasannya? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala Anda? Takut diambil. Apalagi? Alasannya kenapa tetap ditutup dan diberikan? Karena berharga. Apalagi? Karena berharga, karena tidak mau diambil, karena apa lagi? Barang yang hidup matiku harus pakai itu. Oh, barang hidup matinya berarti jiwanya ya, nggak boleh orang lain memiliki, ya. Ya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa yang punya kendali untuk membuka, memberikan dan tidak memberikan? Itu siapa yang punya kendali? Iya, diri kita sendiri. Jadi sebenarnya semua itu bertumbuh pada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita mau merelakan memberikannya kepada orang lain, dan bagaimana diri kita mau mempertahankan itu untuk tidak diberikan ke orang lain. Semua tergantung pada diri kita. Yang mengendalikan
diri kita sendiri. Ya, sebenarnya kita semua itu punya kendali diri, ya kan? Nah, tergantung nanti ya kuat atau tidaknya kendali diri kita. Oke, next. Nah, ini ada beberapa teori kontrol dari Dr. William Glasser. Tahu Dr. William Glasser? Tidak sama, saya juga enggak. Oke. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Oke, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi gini, pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jelas belum sampai sini? Oke. Tadi sebenarnya ya, pada dasarnya kita tuh tidak bisa mengontrol murid atau mengendalikan murid. Kenapa ada murid yang mau kita perintah dia menjalankan tugas? Kenapa? Karena murid itu dirinya dia memberikan izin pada dirinya sendiri untuk mau dikendalikan oleh orang lain. Sama kayak tadi ya, yang mengendalikan adalah diri Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu mau memberikan atau tidak, itu mengendalikan diri Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain kecuali orang itu memberikan sendiri ya untuk rela dikontrol oleh orang lain tersebut. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh guru tersebut. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kadang gini, apa kamu tega? Enggak, kalau tidak mengerjakan tugas nanti bapak akan dimarahi oleh orang tuamu atau siapa? Pernah nggak seperti itu? Nah, itu adalah mengontrol murid dengan menguatkan rasa orang bersalah. Jadi dia motivasinya anak itu karena kasihan, ya toh? Karena kasihan enggak gurunya enggak seneni, ya langsung malu baik. Itu adalah sebuah kontrol murid menuju pada identitas yang gagal, kurang baik seperti itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan bujukan adalah bentuk kontrol suatu usaha yang dilakukan agar murid mengulangi instruksi terus-menerus adalah salah satu usaha untuk melakukan kontrol pada murid tersebut. Jadi mungkin ini yang sering kita lakukan saat ini ya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu yang harus sebaiknya dan harus kita laksanakan. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka punya tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Nah, ini juga kurang baik ya. Kita tidak berhak untuk memaksa seseorang. Ya, semua itu atas dasar diri masing-masing. Next, mana kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Patuh, benar. Apa? Aturan, benar. Apalagi? Disiplin. Sering kita dengar kata-kata disiplin. Pemaksaan. Oh, ya bisa saja sebut pemaksaan, benar. Oh, disiplin karena udah berhenti. Nah, benar Bu. Ya, pemaksaan, aturan. Pengekanan boleh, ya kan? Ya benar Bu. Berkaitan dengan aturan itu membatasi ya, mengekang orang lain tidak bisa seenaknya sendiri. Ya boleh, ya. Kita next. Menurut Kamus Besar Bahasa Konoha, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yaitu patuh dan aturan. Ya, kata kunci sebuah disiplin adalah patuh dan aturan. Disiplin mesti mengikuti aturan, sehingga kita harus patuh.
Nah, menurut Diana Gosen, disiplin dalam bahasa Latin disiplina artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Seorang murid atau pengikut, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi yang perlu Bapak Ibu ketahui semua. Yang motivasi pertama apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ada nggak siswa yang mengikuti aturan karena untuk menghindari hukuman? Ada nggak? Ada pasti, banyak bahkan, ya nggak? Banyak, guru juga. Gurunya juga ya. Disiplin kenapa? Karena untuk menghindari hukuman. Maka kita harus disiplin ya, berangkat pagi ya, sebelum jam 7 ya. Ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Benar nggak seperti ini? Ya, kita disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan DPP. Benar ya Bu? Jujur ya toh. Kita mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain DPP. Yang ketiga, motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi. Nah, motivasi pertama, hukuman itu motivasi eksternal, motivasi yang di luar atau tidak dalam diri sendiri, tidak lahir atau tidak timbul dari dalam diri kita sendiri. Jadi karena apa? Karena faktor hukuman, maka dia harus disiplin. Ya. Yang kedua adalah faktor imbalan atau penghargaan. Disiplin karena mengharapkan sesuatu. Ya, disiplin karena mengharapkan sesuatu, imbalan, hadiah dan sebagainya. Maka dia mau disiplin. Itu juga faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang ketiga adalah faktor internal. Nah, ini adalah faktor internal. Kenapa? Faktor yang timbul dari dalam diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan adalah yang nomor 3 ini. Ya, itu akan bisa menguatkan karakter siswa untuk berkelanjutan. Kalau yang hanya 1 dan 2 itu mungkin suatu saat pasti akan tergoyahkan, ya toh? Tidak bisa akan terus-menerus dilakukan. Gak mungkin kita berikan hadiah terus-terus agar dia disiplin, gak mungkin habis, ya toh? Yang mau ngasih juga siapa gak ada. Oke. Next. Oke, silakan. Yuk mari kita bahas bersama, kita tebak bersama, ya. Kira-kira, yuk bareng-bareng. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Ayo, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Nyiksa. Bener. Nyiksa kata Pak Kiai nyiksa. Enggak, saya nggak mukul kok. Oke, next. Kita lihat. Oke, sekali hukuman. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk dalam hukuman. Ya, kasihan. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada korelasinya di situ. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kenapa? Pemaksaan. Nah, 2 hari ya. Oke, hukuman kita cek bersama. Oke, hukuman ya karena tidak ada hubungan atau korelasinya. Memaksa anak untuk lari ke keliling lapangan itu juga termasuk dalam hukuman. Next, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja siswa. Kenapa konsekuensi? Iya, dia bertanggung jawab pada apa yang dia perbuat, ya enggak? Ya, jadi dia bertanggung jawab. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, next. Coba. Oke, benar sekali. Berikutnya,
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa? Tanggung jawab. Oke, benar. Next. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa ini? Hukuman. Ini dengan Pak saya tadi olahraga dengan Bu ini. Jadi semuanya hukuman. Olahraga semua ini. Olahraga semua. Oke, next kita lihat. Oke, benar sekali. Hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa? Hukuman. Oke. Next. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Next. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi tanggung jawab. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kenapa? Ya, karena tanggung jawabnya dia merasa kehilangan, dia harus bertanggung jawab mengganti waktu yang tertinggal itu. Ya, benar sekali. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Ari atau Bu Doni? Apa Bu Ari? Kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Aku tak tahu Bu Ari. Apa? Yakin? Pak Doni? Pak Doni konsekuensi Bu Ari hukuman. Oke. Kenapa konsekuensi? Apa konsekuensi? Karena ada korelasi. Apa? Korelasinya. Ya, ada hubungannya. Ya. Jadi lari biasanya ke PJOK kan pertama kali wah suruh lari dulu lapangan basket. Oh, betul sama 7 malah. Ya. Oke, itu ada korelasinya di situ. Oke, terima kasih. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia. Penghargaan tadi ya, motivasi karena penghargaan. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi pemberian penghargaan agar orang termotivasi itu efektif kalau dalam jangka waktu yang pendek. Saat itu juga kita berikan motivasi, semangat lomba-lomba, kenapa biar bisa juara 1 gimana? Kasih hadiah, lomba motivasi. Saat itu juga, ya dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan nggak mungkin juga toh kita siapapun mau memberikan penghargaan terus-menerus seperti itu. Nah. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi yang tidak dapat penghargaan, orang-orang yang tidak dapat penghargaan itu merasa terhukum, ya, karena yang dapat hanya yang berprestasi saja. Next, restitusi sekarang. Apa itu restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Next. Nah, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bukan memaksa. Mencari kebutuhan dasar yang mendorong perbuatan. Ya, kenapa siswa melakukan itu? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusinya. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang kita masuk keyakinan kelas, ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas sudah membuat itu belum? Kesepakatan keyakinan kelas. Sudah ya, kenapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu kan dibicarakan bersama-sama dengan peserta didik. Dibicarakan bersama-sama dengan peserta didik. Oke, siapa lagi? Kenapa?
Iya, sama-sama sepakat. Ya. Sepakatan ya. Oh, sama oh iya. Ya Allah. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka monggo dibuka kawan. Selainnya dibuka saja tapi hanya dilihat ya. Tidak boleh dimakan. Oke. Monggo Bapak Ibu dibuka saja. Buka saja, oke. Ini buka saja ya. Monggo. Langsung. Monggo Pak Kepala. Pak Kepala boleh kalau yang lain jangan. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Yuk, next. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar. Apa saja toh kebutuhan dasar? Jadi kita tuh, ya, kita hidup, ya manusia hidup itu punya 5 kebutuhan dasar. Ya, sarapan juga kebutuhan dasar, sangat benar sekali Pak. Ada 5 kebutuhan dasar. Ya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, ya, bertahan hidup. Ya, dengan makan, oke. Terus apa lagi? Kasih sayang, ya toh? Kasih sayang, ya toh? Kasih sayang, ya toh? Terus? Oh ya, nggak tahu Pak, nggak tahu, aja. Kasih sayang ya. Terus penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan hidup manusia. Oke, kita pelajari satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup, ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya benar tadi makan, ya toh? Makan itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, bisa hidup nggak? Moga Bapak Ibu boleh. Saya sih boleh. Moga Bapak Ibu sambil si sapi moga. Tapi dimakan saja, jangan diminum. Ya makan saja, nggak boleh minum. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, nah itu kebutuhan hidup manusia. Misalkan seorang siswa yang meminta bekal makan siang temannya karena ia lapar. Aduh, ini saya tersinggung nih. Ya, misalkan ada seorang siswa yang minta bekal temannya, atau saya meminta bekal teman-teman yang lain. Itu juga kenapa melakukan seperti itu? Ya, itu termasuk dalam hal apa? Itu ternyata kebutuhan hidup bertahan, bukan bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan makan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima agar kita bisa diterima di masyarakat, agar kita bisa diterima di organisasi. Nah, itu adalah termasuk dalam 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan yang dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, itu dari kebutuhan kasih sayang. Berikutnya, penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi selain 2 tadi ada juga namanya kebutuhan pengakuan. Saya ingin diakui. Ya, itu adalah termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin,
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Next, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Manusia pasti ingin bebas. Ya, manusia pasti tidak ingin selalu terikat dalam sesuatu hal. Pasti ada manusia jiwa manusia itu pasti ingin bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Misalnya, seorang siswa dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan. Ya, tadi ada siswa yang meminta bekal makanan yang ke teman yang lain. Ya. Nah, ada siswa yang merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal makanan yang sama itu saja. Ya, misal tempe, ndok, bosan. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ya, maka siswa tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Saya ingin bebas memilih. Mungkin oleh sokong tak cukup dari aku. Enggak, ini kan bebas memilih. Ya toh? Aku sadar diri ya. Aku sadar diri. Maaf ya teman-teman yang merasa. Maaf saya sengaja. Oke, sengaja. Sengaja kopi. Aku tidak pernah dikasih buka. Buka, maaf. Ya, kayaknya menurut saya bu, ini apa semuanya di sini buru-buru itu pernah saya tadi. Saya belum ngasih apa aja nih. Kecuali Bu Ali saya udah ini, tapi Bu Ali nama itu Bu Ali sepanjang berkali dulu. Ya Allah, tenang diri saya sendiri. Oke, berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Anak kecil dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi dia bisa fokus kalau itu permainan yang dia senangi. Mereka suka permainan dan juga mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila siswa tersebut melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang cemberut, nangis, manyun, ya, karena diambil makanannya, ya, ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti siswa tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi kalau ada siswa, ya, yang mengambil makanannya orang lain, ya, terus dia merasa senang, orang lain itu cemberut, manyun, sedih, ya, itu kebutuhan kesenangan. Ya, sama kayak makanannya bapak ibu, ada di atas meja, orang-orang hilang. Itu kebutuhan kesenangan. Ya Allah, kesenangan. Kayak menurut saya. Oke, itu tadi ya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, 5 posisi kontrol. Jadi manusia itu juga punya 5 posisi kontrol, 5 posisi pengendali. Ya, apa 5 posisi pengendali? Kendali air, kendali awan, kendali angin enggak. 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah penghukum. Ya, yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Next. Oke, yuk kita tebak bersama-sama. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi deh. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira itu kalimat termasuk dalam kategori posisi kontrol yang mana? Ayo, terlambat lagi, pasti deh terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ayo, apa? Kira-kira apa?
teruskan kita beri tanda. Oke, kita lanjut ya. Apa lagi maksudnya, Bapak Ibu? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Maksud apa ini? Pembatasan bersalah. Oke, ternyata penghukum, gitu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kita lihat lagi di sini. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini ya, sambil senyum-senyum sendiri. Baru senyum-senyum terus. Oke, ini kira-kira apa ini? Sebagai apa ini? Kira-kira dengan kalimat itu, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Apa kira-kira? Sebagai apa itu? Guru sebagai apa? Kalau itu teman, kenapa dikatakan teman? Karena siswa merasa dekat, tidak takut. Dia tahu dia salah, makanya dia lapor juga. Mohon maaf, saya terlambat Pak. Murid saya sering gitu soalnya. Oke. Tapi nggak dihukum. Oke. Ya, kita cek bersama-sama. Oke, teman. Ya. Next. Oke, ini guru. Ya. Doni, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi Pak, bukan Doni. Nulis deh. Oh iya. Hari itu Pak. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Doni, saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir di tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira apa? Kira-kira masuk apa itu? Manager. Oke, kita cek. Iya, manager. Ya, jadi guru sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Next. Nah ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali, Doni. Apa? Adi Pak. Siapa Doni? Nah, kita bikin pertanyaan, siapa Doni Pak? Sama Pak Doni itu? Doni temannya si Geng. Oke, ya apa ini tadi? Pembuat rasa bersalah. Oke, next Bu, kita cek. Oke, pembuat rasa bersalah. Next, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Apa ini? Ya, cek Bu. G, pemantau. Jadi guru juga sebagai pemantau. Jadi ada 5 ya posisi kontrol guru. Nah ini segitiga institusi. Ya. Bentuknya apa itu? Iya, di kanan. Segitiga institusi. Ada 3 ya segitiga institusi. Next. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Contohnya apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Bapak juga pernah berbuat salah, apalagi saya. Kembali. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Lanjut. Yang kedua adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan
seseorang atau siswa yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu dari validasi tindakannya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan. Ini tidak usah di-setel, saya malu. Justru itu kita lihat sebentar. Janganlah. Ini lucu sekali. Janganlah. Biarin. Biarin dulu. Pak ya. Jangan. Jangan. Cepet gitu. Hanya ada satu itu. Itu aja Bu. Oh iya. Tapi nggak ada. Ini masalahnya suaranya nggak kedengeran sih, Pak. Volume itu Bu, volume itu. Oke, dialog Pak Guru kan ada terus belajar. Nah, itu dia. Itu yang Bapak maksud. Dulu yang kita Bapak tidak akan mengganggu, tidak akan menyalahkan sama. Cuma Bapak ingin mencari solusi untuk masalah kamu yang kamu hadapi saat ini. Jangan, aku isi nih. Ini surprise nanti. Sampai ya? Dari sini harus ini. Iya, Bapak kalau masuk program keahlian kecantikan mesti berkaitan dengan tarian, sehingga itu hal wajar kok. Menurut saya itu hal wajar. Termasuk memakai kosmetik itu juga boleh-boleh saja sebenarnya kita. Cuma ya jangan berlebihan seperti ini. Apakah solusi supaya kita bisa merubah diri dan tidak mengganggu temannya lagi? Ada sih Pak, motivasi saya ya saya lebih menikmati diri orang lain, bukan hanya menikmati diri saya sendiri, dan terus biar belajar. Oke, bagus sekali Meta. Tapi apa Meta masih ingat waktu pembelajaran awal informatika dulu tentang keyakinan kelas kita bersama? Iya Pak, masih ingat. Kita boleh menggunakan make up atau membawa make up di saat pelajaran praktek saja, dan boleh HP itu hanya pas disuruh saja. Nah, itu tahu. Bapak percaya Meta dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Iya Pak, ya semoga saja berdoa saya Kira-kira Meta punya nggak sih cita-cita ke depannya seperti apa? ada sih Pak, cita-cita saya kedepannya itu ingin menjadi guru dan muat. Oke, bagus sekali itu cita-citamu. Insya Allah Bapak support itu, Bapak dukung itu, ya. Nanti kamu bisa mencoba mengikuti lomba-lomba yang ada ataupun belajar lagi dengan kakak-kakak kelasmu, itu nanti bisa di situ. Nah, kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu itu? Kalau solusinya ya saya akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya sih Pak, terus belajar dari kesalahan yang sebelumnya, dan ingin terus biar belajar lagi buat saya Biasa itu, itu kamu bisa sekadar banyak belajar dari belajar. Ini bulan Agustus ya.
Jadi berarti sekolah kita akan ada karena apa? Nanti kita bisa kok, kita bisa mencurahkan ekspresinya, kreativitasnya, nanti bisa membantu teman-teman backup teman-teman yang lain. Nah itu nanti bisa dilakukan. Kalian kita siap nggak? Nanti nggak? Bersedia banget Pak. Ya. Oke, jadi ya besok kita bisa membantu teman-teman yang lain ya. Ini kita harus tetap semangat, oke? Ya, dan itu tadi, itu tandanya jangan terlalu berlebihan ya. Boleh kan make up, tapi juga nggak seperti itu juga Meta ya. Oke ya, boleh ya. Oke, terima kasih Meta, boleh. Waalaikumsalam, terima. Silakan duduk, Rima. Terima kasih. Assalamualaikum, Rima. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Rima, maaf ya sebelumnya. Tahu nggak Rima kira-kira kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, karena saya tadi dapat telat dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Nah, betul sekali Rima. Bapak tahu semua orang pasti tidak lepas dari sebuah kesalahan. Di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan siapapun di sini. Cuma Bapak ingin mencari sebuah solusi dari permasalahan yang menghadapi saat ini. Ya Pak, saya mohon maaf karena kecelakaan Bapak. Padahal Bapak selalu perhatian kepada saya dan keluarga saya. Oke, Rima pasti punya alasan kan mengapa Rima hari ini datang terlambat? Iya Pak, alasan saya datang terlambat karena saya berangkat sekolah jalan kaki karena tidak ada yang mengantar. Jalan kaki Iya. dari rumah. Iya. Kalau boleh tahu orang tua Rima ada di mana? Ibu saya ada di rumah sakit, sedangkan bapak saya ada di kantor polisi Pak. Aduh, ibu di rumah sakit? Ayahmu di kantor polisi? Kasihan juga ya kamu. Kira-kira menurut Rima adakah solusi supaya Rima tetap dapat berangkat ke sekolah tepat waktu? Ada Pak, saya harus bangun lebih pagi dan mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk belajar serta melaksanakan semua tugas-tugas. Oke, Rima masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita dulu membuat keyakinan kelas bersama? Ingat Pak, Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? bahwa setiap murid harus datang ke kelas lebih dengan tepat waktu dan melaksanakan semua tugas dengan tepat waktu. Bila ada yang tidak dimengerti, bisa tanya teman yang lebih mengerti. Oke, Bapak percaya Rima dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi menurut Rima, solusi buat Rima bagaimana supaya bisa mengejar ketinggalan tugas matematika? Kalau saya menjelaskan, tolong Bapak beri saya waktu untuk melaksanakan semua tugas sebelum saya kerjakan. Baik Rima, silakan kalau kamu mau menyelesaikan tugas, kamu bisa minta bantuan dengan teman-teman dekatmu atau dengan Persebaya supaya pengerjaanmu bisa cepat selesai. Bagaimana? Kamu setuju nggak? Setuju Pak, terima kasih atas kesempatannya dengan Bapak. Saya tidak menjawabkan pertanyaan. Nah, itu dong. Harus selalu optimis ya. Meski banyak tantangan dan ujian yang kita hadapi di depan kita, yang kita hadapi selama ini, yang penting kamu harus tetap optimis dan semangat ya. Sampai menyerah, oke? Oh iya, Rima, kalau boleh tahu ya ini, kamu benar jalan kaki dari nama sekolah. Ini ya, Rima. Itu terus itu dikembalikan lagi. Wih. Gak sakit. Lalu di rumah sakit ibu ngapain? Dokter. Kalau ayah kamu di kantor polisi, kasus apa Rima? Gak ada kasus. Terus ngapain nama kamu di kantor polisi? Terima kasih ya. Sepertinya dijaga baik-baik ya. Diminta lagi ya. Luar biasa loh Pak. Suruh bilang kemana ini? Oke, terima kasih semua teman-teman
atas partisipasinya. Demikian yang bisa saya paparkan tentang budaya positif. Bila ada kata-kata saya yang banyak menyinggung, itu karena kesengajaan saya. Saya mohon maaf ya. Saya tutup, saya kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih plus untuk Pak Sige yang luar biasa. Sangat hidup, gelak tawanya. Jadi sebenarnya sesuai untuk jadi stand up komedi ya. Tadi saya yang di belakang tadi tuh, ini duitnya diminta lagi nggak abis itu, gitu ya. Kemudian, kecantikan. Oh iya, karena beliau itu wali kelas kecantikan, jadi yang dicari anak-anak cantik. Ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi pemaparan dari Pak Sige untuk apa namanya diseminasi budaya positif. Itu yang hitam putih itu untuk apa Pak itu Pak? Acaranya kapan itu nanti Pak? Ya bisa waktu. Oh. Sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk mengulur waktu aja. Oh gitu. Ya memang durasi waktu ini minimal itu yang harus disetorkan tugasnya Pak Sige itu 1 jam. Tapi karena gelak tawanya Pak Sige bisa menguasai suasana sehingga jadi luar biasa. Tetapi luar biasanya lagi Pak Sige sudah menyiapkan opsi berikutnya seandainya opsi pertama itu waktunya kurang. Keren. Saya salut. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu penguatan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Triana, kami persilakan Bapak. Apa ya? Luar biasa Pak. Wajah luar biasa Pak Sige. Kemudian selalu positif. Saya kalau mendengar teman-teman juga kalau pengumuman dari Pak Sige itu positif, semangat dalam meningkatkan kompetensi, tapi juga teman-teman seringnya begitu. Aku senang Pak Sige kenapa? Apa dikapak-kapak ke merasa tersinggung? Itu juga ada benarnya juga sih katanya dari pengakuannya pasti gitu. Tapi betul luar biasa bisa mengelola kegiatan ini dengan baik sehingga tidak ada yang kemudian melarikan diri dari apa yang disampaikan oleh Pak Sige. Kalaupun ada yang melarikan diri sekali-sekali segera kembali. Maksudnya melarikan diri itu ketika ini kok kemudian buka HP, tapi kemudian segera kembali lagi karena Pak Sige mampu mengendalikan kegiatan ini. Tepuk tangan. Oke, terkait dengan budaya positif, saya kemudian mengambil suatu quotes yang sudah terkenal, sudah biasa Bapak Ibu lihat, biasa dibaca, tapi mungkin saya bacakan bareng-bareng karena sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sige, yaitu hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapanmu, karena itu akan menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karakter. Hati-hati dengan karaktermu, karena itu akan menjadi masa depanmu atau nasibmu. Ini satu quote. Kemudian dalam pelaksanaannya ada kemarin baru saja membaca terkait dengan penelitian seseorang bahwa ada orang yang melakukan penelitian nasi dimasukkan ke dalam gelas nasi yang sama dari tempat menaruh nasi yang sama dimasukkan ke dalam 3 gelas yang berbeda, dipisahkan. Kemudian ada satu nasi yang di dalam gelas itu selalu dimaki-maki dengan kata-kata jelek, kata-kata komennya direndahkan. Kemudian satu gelas bukan dimaki-maki tapi bukan direndahkan, tetapi menggunakan kata-kata yang negatif. Kamu tidak enak, kamu keras,
kamu kalau ini dimaki-maki bukan sejelek-jeleknya, tapi ini masih negatif, tapi hanya kamu keras, kamu tidak enak, warnanya bentukmu tidak baik. Nah, tapi ada satu kata-kata yang selalu dikatakan, satu gelas yang selalu diberi kata-kata positif. Nah, setelah 1 minggu diberi perlakuan seperti itu, ternyata nasi yang diberi kata-kata positif itu masih berunsur nasi, masih warna putih. Kemudian yang dengan dressing kata-kata jelek tadi, dimaki-maki, direndahkan tadi, itu menjadi busuk, hitam dan berbau. Yang kata-kata negatif, kamu gak enak, kamu jelek, itu sudah berubah menjadi mencair, warna kuning kecoklat-coklatan. Jadi nasi pun yang tidak punya hati, tidak punya nyawa, bisa merasakan seperti itu. Jadi apalagi kita menghadapi anak-anak yang manusia, nanti monggo praktekkan kata-kata positif itu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Apalagi ini sebagian besar orang tua muda, ya, mesti punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Jangan sampai kita mulai dari diri kita. Buatlah kata-kata positif agar anak-anak kita mempunyai nasib yang positif. Itu luar biasa untuk Pak Sigi. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Pak Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih quote-nya yang amat sangat nanti bisa diser ya Pak di grup Pak. Ya, saya sedikit menggarisbawahi apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Ini tadi adalah yang masih muda-muda, orang tua muda-muda gitu ya, yang masih punya anak masih kecil-kecil, mengibaratkan seperti nasi tadi, karena kadang kata-katamu adalah doamu, kata-kata adalah sebuah doa, entah itu baik atau jelek. Makanya kita memberikan kata-kata yang baik terus atau yang positif kepada anak kandung kita dan juga kepada anak didik kita, gitu ya. Kemudian satu yang mungkin saya garis bawahi lagi, kebetulan saya melihat ini yang diundang pada saat ini Pak sama Pak Sigi itu biasanya senior-senior yang tua, ini yang luar biasa yang muda-muda. Kenapa saya berpikir kenapa yang muda-muda? Karena Pak Sigi mau memberikan sedikit berbagi ilmu dan memberikan contoh, ya contoh untuk menggerakkan. Ini loh, saya itu yang orang yang seperti ini sudah bisa bergerak. Nah, ini ada yang muda-muda untuk bisa melanjutkan estafet dari Pak Sigi. Kemarin Pak Sigi melanjutkan estafet dari Bu Suci. Nah, nanti harapannya setelah Pak Sigi masih ada guru-guru penggerak dari SMK 3 Purworejo yang bisa mengikutinya. Itunya Pak Nge. Yang pasti lah guru penggerak susah enggak. Yang penting itu kita tujuannya adalah belajar dan belajar. Kemudian jangan punya ekspektasi yang tinggi. Kita manusia boleh punya ekspektasi tinggi, tapi maksudnya kadang guru penggerak nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas dan sebagainya. Jangan punya pikiran semacam itu, karena kita kalau punya pikiran semacam itu nanti ada dicemooh orang, kita sudah down duluan. Wah, biasanya kan gitu. Wah, ini guru penggerak biar jadi kepala sekolah gitu ya. Sebenarnya bukan semacam itu, tetapi intinya mencari ilmu. Karena sekarang yang kita didik itu ada generasi Z ya. Nah, kita harus juga bisa mengikuti mereka. Nah, harapan kami, mumpung masih ada kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah, nanti Bapak Kepala Sekolah yakin pasti mensupport yang masih muda-muda ini. Ada Bu Siti, ada Bu Ririn, ada Bu Ninda, ada Bu Atika, Bu Ika, Mbak Ari, sama Bu Dina, Pak Najib, ya. Nah, Pak Joko, Mas Joko, Mas Tomo, sama Mas Mamat ya. Itu yakin kalau misalnya bisa mengikuti, diambil ilmunya aja. Nanti bisa kita sharing-sharing dengan Pak Sigi yang ternyata bisa memberikan budaya positif yang sangat-sangat luar biasa sekali. Sekali lagi kita tepuk tangan kepada Pak Sigi. Ini selesai Pak Sigi? Oke.
Oke, tidak ada testimoni dan sebagainya ya. Biasanya ada testimoni. Kalau saya dulu ada testimoni, nanti tetap direkam sana Pak Singgi. Nanti mungkin setelah ini saya close, Pak Singgi silakan mau memberikan testimoni siapa yang mau yang pasti nanti ada Bapak kelas sekolah sebelum 1 menit aja nanti di video Pak. Video itu sudah di close, nanti ada satu diunggah di bagian akhirnya. Jadi tambah keren. Ya. Baik, untuk acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Pak Arif Singgi Arvidodo, saya tuh nggak tahu nama panjangnya sebenarnya. Tanya Pak Singgi aja, ternyata baru paham Singgi Arvidodo. Itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya yakin lebih dari 1 jam sehingga Pak Singgi yang sudah menyiapkan opsi yang kedua itu tidak terpakai Bu, waktunya sudah over, nanti saya tinggal ngedit mengurangi. Ya baik, dengan ini saya selaku yang ditunjuk nih sama Pak Singgi tadi untuk membantu menjadi moderator ataupun MC. Jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata kami yang menyinggung Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMK Negeri 3 Purworejo memberikan testimoni terkait presentasi dari Bapak Singgi Arvidodo dalam melaksanakan diseminasi terkait budaya positif. Luar biasa Pak Singgi memberikan pengelolaannya dalam diseminasi ini sangat bagus, tertata dengan rapi, kemudian bisa mengelola kelas, mengelola kegiatan ini dengan sangat baik. Semua bisa fokus dan memberikan inspirasi kepada kita semua sehingga kami memahami dan kita punya persamaan persepsi terkait budaya positif ini. Lanjutkan Pak Singgi, terus berbagi dan bergerak untuk memajukan pendidikan, untuk pembelajaran yang lebih baik, kualitas pendidikan yang lebih baik. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Purwandari, GP Angkatan ke-6. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-11, Bapak Singgi Arvidodo. Pada penguasaan materi budaya positif, Pak Singgi sangat luar biasa sekali. Dapat menghidupkan suasana kelas, dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman yang mengikuti diseminasi ini, dan luar biasanya waktu yang sedikit tidak terasa. Ternyata masih perlu waktu yang lama untuk bisa lebih nyaman lagi dalam diseminasi ini. Luar biasa Pak Singgi, teruslah maju untuk memajukan, teruslah bergerak untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 3 khususnya, dan selaku CGP teruslah bergerak dan menggerakkan lingkungan untuk kemajuan pembelajaran di Indonesia. Semangat!